Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih untuk Kang Asmi, Kang Sawi untuk telah mengundang saya untuk di acara NIIS ini. Jujur gue grogi. Ada guru gue, ada Jawad juga. Gitu. Oke. Untuk acara NIIS ini ceritanya gini dulu deh. Gua itu pertama lihat iklan NIIS itu di slide, karena sebelumnya gua ngeliat di YouTube ada video-videonya yang sebelumnya. Menurut gue itu keren-keren banget. Terus gue ikutin, gak lama gue follow Kang Asmi. Gue follow, ternyata ada di grup BPPC. Terus langsung lihat iklan NIIS. Wah, gue baru mau ngajuin ke bini nih. Gue ikut ini dong, mau ikut acara nih. Tapi bayarnya lumayan, sekian gitu. Gak lama kemudian emang rezeki anak soleh ya. Gak taunya diajak ketemuan sore itu di Cikini. Di Cikini sama Samada. Ternyata diajakin buat ngisi, Masya Allah. Setengah bingung, setengah seneng kan. Dia aja pengen jadi peserta, tapi diajakin jadi ngisi di sini gitu. Terus gue sempet tanya-tanya, audiensnya pemilik bisnis semua ya. Ada yang di sini fotografer aja. Ada yang owner, angkat tangan. Owner brand. Yang angkat tangan? Yang nggak angkat tangan siapa? Sorry. Ada mic satu lagi. Oke. Ini masih terbawa dengan yang Mbak Sigit, jadi gue agak speechless gitu. Biar cair ini dulu deh, kita ini dulu. Kalau gue bilang kalau gue bilang halo, jawabnya hai gitu aja ya. Halo. Oke, tangannya sambil diangkat. Oke. Halo. Hai. Oke, kayak gitu. Biar kagak kaku banget. Masih ke bawah gitu tadi. Haru banget nih. Gokil. Oke. Lanjut aja. Mana sih? Oke. Kalau nggak gue duduk aja deh. Biar nyantai. Oke. Gue ini lumayan udah 40, tahun depan 41. Tapi nggak kelihatan ya. Harusnya masih muda karena teman-temannya anak-anak muda semua gitu. Waktu gue bikin komunitas di Depok itu 10 tahun yang lalu, mereka pada mahasiswa gitu. Dan gue dipanggil Om sendiri. Jadi udah lumayan berumur lah gitu. Oke, kemudian lulus kuliah, lanjut belajar foto dari 2003. Jadi kebayang gue moto itu dari tahun 2003 sampai sekarang berapa tahun tuh? 16 tahun ya. Menurut gue udah lama banget. Ada yang masih mau moto sampai umur 50? Gue sih enggak kayaknya. Gue nggak moto lagi di umur segitu. Kemudian aktif gue di komunitas. Gue ngedirin juga Alienco di tahun 2011. Jadi Alienco itu udah sekitar 9 ya, 8 tahunan lah ya, 8 tahun depan udah 9 tahun. Terus gue emang hobinya, jadi cita-cita gue guru Kang. Guru Kang, sampean akhirnya gue bikin kelas aja deh di Depok, kelas gratis. Itu terinspirasi sama Anton Ismail. Mungkin teman-teman pernah dengar ya namanya kelasnya kelas pagi. Nah, kita bikin kelas paginya di versi Depok. Jadi Depok fotografi namanya. Itu belajarnya pagi setiap hari Sabtu dan gratis. Oke. Terus gue bikin
gue dihibahkan jadi admin IWPC. Jadi sebetulnya gue masuk belakangan, tapi udah dari 2013 gue di IWPC. Ada yang jadi member di IWPC? 1, 2, 3, wah lumayan banyak ya. IWPC, IWPC mantap gitu ya. Oke. Terus yang paling berkesan sih menurut gue 2018 kemarin gue officially di hire Canon untuk ngisi beberapa workshop khusus mengenai wedding. Kayak gitu. Oke. Kenapa sih wedding? Kalau dari yang kosong ada ya? Oke, gue coba tanya dulu deh ke teman-teman. Kenapa sih teman-teman di sini milih wedding? Yuk, silakan. Gak habis-habis. Habis-habis. Terus apa lagi? Banyak bridesmaid-nya. Wah. Kalau gue sih sukanya karena kuenya gede. Sepakat gak sih? Orang wedding itu bukan tren. Kalau pre-wedding itu tren. Muncul beberapa tahun yang lalu. Dan itu akan mati di forecast-nya Google Planner, Google Key Planner, GKP kalau nggak salah. Itu pre-wedding itu beberapa tahun ke depan akan nggak ada di pencarian. Dan menurunnya drastis pre-wedding. Tapi di wedding itu sustain. Dia masih tetap akan ada. Karena orang menikah, kecuali di beberapa negara seperti Korea, Jepang itu mereka fotografer wedding nggak laku. Karena mereka nggak menikah, beberapa ya budayanya nggak menikah gitu. Kemudian apa lagi? Jualannya susah apa gampang? Kalau gue bilang dibanding lu dapetin klien moto corporate, moto motor atau moto mobil atau moto yang tingkat kesulitannya dan dapat kliennya itu tidak banyak, menurut gue itu lumayan untuk menjangkaunya cukup sulit. Nah, sedangkan di wedding orang habis belajar moto, beli kamera, moto model, besokannya prewed, wedding. Oke. Jadi menurut gue simpel untuk masuk wedding. Sama seperti proses gue masuk wedding waktu itu tahun 2009. Gue masuk ke wedding, gue moto hunting dulu, model, tiba-tiba gue datang ke senior gue yang udah 6 tahun moto, gue datang, Kak, ajak gue moto wedding. Beberapa kali tandem, udah gue jualan, kayak gitu. Oke, apa lagi? Kalau menurut gue, SDM-nya berlimpah. Setuju gak? Jadi di dunia wedding, fotografer wedding itu jumlahnya sekarang ya itu masif banget, apalagi yang ikut grup IWPC. Itu bursa freelance paling keras tuh. Di posting 1 atau 2 menit, paling lama 5 menit itu sold langsung. Dibutuhkan fotografer wedding tanggal sekian, set langsung dapat gitu. Begitu ada komunitas itu, vendor untuk nyari fotografer gampang, terus si fotografer nyari kerjaan juga mudah gitu. Menurut gua bisnis ini bisnis sederhana dan tidak terlalu sulit. Nah, apa sih kendalanya? Oke. Ada yang pernah dengar istilah ini? Red Ocean. Ya. Berdarah-darah. Jadi pasarnya banyak, pemainnya banyak gitu ya. Dari range mulai berapa di teman-teman yang di daerah berapa startnya? 1,5 juta. Yang rolleran berapa rolleran? 700. Masih ada lagi di bawah lagi masih. Masih ada yang ngeluh 350.000 per roll gitu. Roll ya sekali moto dia 2 roll atau 3 roll gitu. Kebayangkan startnya
harganya seimut itu. Menurut gue imut banget gitu. Itu harganya segitu. Sampai yang dijual sama Bang Sigit dan atau Aksio lah mungkinnya. Itu berapa? Sampai nyentuh angka 3 digit. Jadi rentangnya tuh panjang banget. Tinggal teman-teman mau pilih yang mana gitu. Sepakat ya? Jadi range-nya panjang. Nah, pasar menengah ke bawah itu kita bilang red ocean. Jadi gambarannya red ocean itu di suatu sebuah laut ya, di lautan luas itu ada ikan hiu, seekor ikan hiu, terus dengan 100 ikan di lautan. Nah, dia sendiri itu lautan masih biru. Sendiri dia ngelihat ada makanan, dia bisa makan sehari 10 ikan. Tapi begitu ikannya belum habis yang 100, tiba-tiba infotainment hiu bilang nih, hiu-hiu yang lain, ini ada lokasi ikannya banyak. Akhirnya apa? Hiu-hiu yang lain berkumpul di lokasi yang sama. Gitu, berkumpul di lokasi yang sama, akhirnya mau makan ikan-ikan yang harusnya dimakan sama hiu pertama. Makanannya habis. Apa yang terjadi? Hiu dan hiu saling makan. Akhirnya lautnya merah. Makanya dibilang red ocean. Berdarah-darah. Vendor 1 banting harga, ini banting lagi. Vendor 1 gratis. Yang satu malah ngasih bonus segala macam. Parah kan? Ini berdarah-darah gitu. Nah itu. Kenapa? Yayasan gitu. Nah, gimana sih cara nyikapi, gimana cara keluar dari red ocean? Sebenarnya bahasan blue ocean strategi itu panjang banget menurut gue, nggak cukup gue bahas di sini semua. Tapi kalau pesan dari gue selalu mengedepankan kalau customer experience itu udah biasa, sangat biasa. Jadi lu moto klien, terus kliennya muji, oh bagus mas gitu. Siapa yang ada yang nggak pernah dipuji sama klien nggak? Mas, pernah? Jadi caci maki terus ya. Jadi kalau di menurut gua ya, yang menurut persepsi gua bahwa klien puji-puji, senang hasilnya itu udah seharusnya gitu, udah seharusnya. Gimana cara kita bisa keluar dari blue ocean ini? Kalau Alienco, versi Alienco, kita maintain yang bersinggungan dengan bisnis kita. Siapa? Wedding organizer, MC, MUA, breastmed. Oh breastmed bener. Ben lu jago banget Ben kayak gini. Oh udah ikut. Kasih bocoran. Oke. Jadi satu yang gue kedepankan adalah gue selalu bilang ke teman-teman, value before money. Value before money. Jadi apa sih value? Value itu nilai, sesuatu yang bisa kita sampaikan, kita berikan dan bernilai buat orang lain. Seperti itu. Kalau kita motoin WO, motoin MUA, terus filenya kita kasih, MC gitu, seneng gak sih? Orang yang nggak mengharapkan tiba-tiba dikasih itu menurut gue wow. Mereka nggak ngarep. Tapi ketika mereka bersentuhan dengan Alienco, jadi ada customer experience, ada vendor experience. Nah itu yang kita kejar sekarang. Jadi lu dipuji vendor, dipuji klien itu biasa gitu, biasa banget, nggak hebat. Tapi gue selalu kasih value-value yang kita miliki, yang kita punya. Tim gue paling seneng royal ya. Kalau di wedding, Oke, di wedding tim gue royal. Jadi tim gue itu misalkan 2 foto 2 video. Gue sering ngelebihin 1 fotografer. Nah, 1 fotografer itu vendor only gitu. Atau yang backup juga lah gitu. Jadi 1 fotografer itu gue dedicated bahwa lu motoin WO ya, lu motoin make up
Ntar kalau tim editing gue juga udah tahu dia pasti ngeluarin tuh file buat orang venue segala macem. Itu kita kirim, gitu. Foto udah selesai. Ternyata apa? Terlalu biasa ngasih foto. Apa lagi kira-kira yang bisa kita kasih lagi? Apa? Gue kasih video. Jadi WO gue bikinin video. Jadi gue punya tim video itu lumayan boros ya, di kantor gue ada 5 tim video. Jadi tim video gue walaupun turun berdua, mereka gue wajibin lu shoot WO ya, lu shoot makeup artist. Jadi kita bikinin konten mereka. Bahagia nggak? Seneng nggak? Itu yang kita kasih value. Jadi value before money. Gua nggak pernah ngarepin mereka ngasih uang ke gua, nggak. Gua nggak pernah ngarepin. Cuman direpost ya aja, lupa mention. Tanpa kita bilang mention juga dia pasti mention kita kok. Thank you banget udah dibikinin sama Alinko bla 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 kayak gitu. Nah, di sini gue mau menekankan teman-teman, kita jangan coba nggak usah perlu perhitungan dulu ke teman-teman yang bersentuhan sama kita. Seringnya apa sih yang kita lakukan? Kita fotografer ya, arogan. Di lapangan ada tamu minta tolong foto, itu di grup-grup kita tuh masih sering tuh Ben, dimintain tolong sama tamu, ngeluh gitu kan, minta tolong motoin pakai handphone gitu, itu pada ngeluh gitu. Menurut gua itulah value yang harus lu kasih sebenarnya. Udah disampaikan juga ya kemarin ya, siapa tuh, bahwa sekian persen dari calon klien itu adalah tamu gitu, dan itu mungkin banget gitu. Jadi teman-teman, satu yang gue sampaikan, value before money, lu bisa mengedepankan vendor experience dari apa yang lo lakukan gitu. Jadi nggak terlalu banyak effortnya menurut gue, nggak terlalu sulit juga. Lo kayak foto-foto pengantin ada BO, set, fotoin gitu aja. Itu yang gue kasih ke tim gue. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Halo. Hai. Hai. Sepi. Udah pada ngantuk. Oke, udah ya, skip ya. Oke. Traffic. Ada yang bisa nebak dulu nggak? 40%, 44% ini dari mana? Traffic gua. Ini bocoran nih, rahasia kantor gua sebenarnya. Ada. Ada nebak sumber-sumber traffic Alienco 2019, data valid ini? Diumbar-umbar. Gak apa-apa. Tuh, ayo tebak 44%, 15%. Dulu sebelum gua menarik data ini, gue mikirnya jualan gue masif itu di mana? Instagram, ya kan? Pikiran gue, ada yang mikir Instagram nggak? 44%? Nggak ya? Berarti bener loh. Jadi by rasa-rasa ya, by rasa-rasa gue pikir ini adalah Instagram. Ini 44% gue pikir Instagram. Ternyata gue salah setelah gue tarik data. Teman-teman di sini ada yang bikin data rekapan ini nggak? 1 bulan datanya dari mana? Terus per tahun datanya dari mana aja? Terus di ranking gitu? Ada yang lakukan? Maksudnya data itu? Iya, sumber traffic. Sumber. Bikin ya? Oh, udah keren Febri. Ray udah bikin, Fuji udah bikin. Terus yang 29 lagi? Oke. Kalau saran dari gue sih, teman-teman kan gue anggap business owner ya. Jadi tugasnya adalah memonitoring report. Jadi lu harus tahu bahwa lu dari mana sebenarnya sumber-sumber ini, mana yang perlu lu hajar lagi. Oke, gue langsung buka aja ya. Ternyata Instagram itu cuma dapat 15% Alienco. Bayar rasa-rasa gue pikir ini.
di 44. Ternyata bukan. Jadi itulah pentingnya data. Jadi lu suruh admin, suruh rekap bahwa dapat sumber traffic dari mana aja, kemudian bikin ranking. 1 berapa, 2 siapa gitu. Nah ini kan udah ketahuan nih. Kalau lu partnership itu dari mana aja? Gue dari wedding organizer, dari makeup artist juga yang rekomen kita. Kemudian gedung, jadi di Jakarta itu beberapa gedung mereka punya paketan gitu, paket gedung. Paket gedung harganya murah sebetulnya. Nah, tapi ada solusi di situ bahwa Alinco adalah vendor plus. Jadi contoh paket di gedung A gitu ya, dia bikin paket dekor, wedding, bla bla bla, terus dia bayar kita paketnya 10 juta misalkan. Nah, Alinco nego, gimana caranya? Gue nggak mau 10 juta karena paket gue startnya dari 19 gitu. Akhirnya gue bikin namanya vendor plus atau vendor gold atau premium gitu. Jadi si WO-nya bayar gue 10 juta, si klien upgrade. Nah ini bisa dipakai nih teman-teman. Yang ngeluh katanya harga WO murah, harga catering murah gitu. Ada yang ngeluh itu nggak? Nggak ada ya? Jadi aman semua nih berarti. Oh baru mau. Jadi kalau teman-teman ngerasa ini nggak worth it, beberapa tahun yang lalu gue gitu, ini nggak worth it gue joinan sama catering, ini nggak worth it gitu, karena gue menutup kemungkinan itu. Ternyata ada faktanya bahwa gue bisa jadi vendor plus di situ. Nah, contoh gue si WO-nya bayar ke gue 10 juta, gue coba nego, ya udah gue tambah plus 9 juta, kliennya bayar ke gue. Jadi klien vendor premium. Plus ya gue masih bisa cross selling lagi dari paket yang dia ada gitu. Contohnya itu misalkan paket standar gue yang satu videographer. Nah, gue bisa si marketing gue suruh buat cross selling lagi atau upselling. Untuk naikin salesnya, dia jualan video, tambahan video. Tamunya berapa mbak? Tamunya ada 500. 500 kayaknya nggak cukup deh kalau satu. Apalagi VIP-nya ada 20 nih gitu. Takut nggak capture. Ya udah coba ambil video lo tambah satu. Ya udah harga normalnya 4 juta nih, kita kasih ya 3 juta gitu. Dengan alasan-alasan yang logis, si klien itu banyakan iya aja sih, banyakan. Apalagi ditambah dengan bantuan si WO yang bikin paketnya. Oh iya mbak, ini 300 orang paketnya. Kalau yang 500 orang tambah videographer. Nah, sayang lagi kita bisa gitu. Jadi udah kita upgrade, itu kita bisa upselling. Oke, sepakat ya? Teman-teman bisa ngelakuin itu di vendornya. Oke. Kita udah tahu nih partnership. Terus Instagram. Berarti Instagram cukup oke, cukup datengin traffic. Nah, si WO berarti kita harus apa? Treatmentnya. Kita bikinin ada namanya, kalau di gue itu dia semacam PIC lah. Nah, kebetulan itu masih dipegang istri gue. Jadi dia yang megang si rekanan-rekanan, nah gue megang yang di sini. Kita bagi tugas. Sampai hari ini Alinco belum punya marketing. Tuh, Alvina punya marketing? Oh enggak ya? Masih suami istri juga ya? Sama. Kita couple planner namanya. Jadi gue sama istri berbagi tugas. Gue megang di sini nih website ada 11%, Instagram 15%. Itu gue, ranahnya gue. Kalau partnership ini ranahnya istri gua. Jadi kita berbagi tugas. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, ya silakan masnya. Ada mic. Oh ya, boleh. Buat yang sama WO tadi, itu kan dimana tadi biarin 10 juta. Ya, misalkan. 10 juta itu klien boleh tahu nggak speknya? Kan biasanya kalau WO kan udah nyediain budget nih. Iya. Nyediain budget sama, tapi speknya nggak tahu kan? Iya. Tapi bisa kalau klien nanya, biasanya kalau di Alinco tuh dikasih tahu nggak? Ini budgetnya 10 juta harus yang ini. Ya, jadi gitu.
Kalau di brosurnya si WO atau brosurnya gedung itu ada tertulis 2 album, 1 video, 1 foto gitu, ada Ben. Ada. Jadi di paketan itu ada. Nah, vendornya lah 1 2 3 4 5 sampai 10 vendor. Kayak gitu. Nah, ntar Alienco bintang vendor plus dengan paket yang sama, lu sama vendor yang lain 10 juta, tapi sama Alienco 19 juta kayak gitu. Paketnya sesuai yang kita ikutin. Jadi nggak mengacu paket kita. Paketnya yang sama WO bikin. Gitu. Nanti dikasih tahu ya. Ada. Tapi 10 juta off record. Klien nggak tahu bahwa transaksi kita 10 juta. WO ke gua. Nah, maksud gua itu berarti WO kita nggak boleh kasih tahu klien. Iya nggak. Itu kan perjanjian kita sama WO. Etikanya kita nggak bisa ngebocorin karena dia harganya bulat. Misalkan paketan wedding 300 juta gitu. Kita nggak bisa ngasih tahu bahwa oh ini gue cuma dapat 10 juta nih dari sini gitu. Yang ada bumerang sih. Ntar kita dikomplain mereka. Gimana Ben? Oh siap. Oke, ada pertanyaan lagi ya? Gimana maintain? Jadi gue ada WO, ada beberapa. Ini menurut gue magic ya. Itu ada 1 WO sekali ngasih klien, ini klien nih 1 2 3 10. Ada lagi sebulan langsung nih 2 gitu. Seminggu depan lagi 2 gitu. Gue maintain nggak banyak WO, paling cuma 3 atau 4 gitu. Tapi jumlahnya lumayan banget. Dan menurut gue di saat yang kabarnya penjualan lagi lesu ya katanya 2019, ini sepi nih pasar orang daya beli. Alhamdulillah nggak terjadi di kita gitu. Karena ya si vendor experience menurut gua. Jadi vendor experience itu sangat ngaruh ketika kita jualan di Instagram. Kalau kita posting nih, kalau kita posting sendiri faktanya, kalau kita posting sendiri foto itu di abis wedding, jebret, itu like-nya nggak terlalu banyak gua, paling 200, 250, 300. Tapi ketika yang posting itu ada 10 vendor dengan foto yang sama, itu naik di Explorer. Logikanya Instagram kan, bahwa ini adalah sosial media gitu. Makin banyak yang ngeposting foto lu dengan saling mention, itu akan kekepung orang-orang yang look likes audiensnya. Orang-orang yang nge-like Alienco, yang nge-follow Alienco akan masuk di Explorer, makin naik gitu. Jadi yang posting makin banyak yang posting makin naik postingan lu, makin mudah viral nembus di Explorer. Itu bisa 1000, bisa 1500-an kalau gua posting apa sih kalau dulu zaman Instagram awal-awal itu shoutout for shoutout gitulah, FSF gitu. Tapi kan sekarang udah nggak bisa kayak gitu, udah nggak ngaruh banget. Tapi begitu saling mention itu bagus gitu. Jadi teman-teman gitulah bisa dicoba dipraktekin partnership. Oke, untuk Instagram gue punya budget sendiri, budget iklan. Jadi apa yang gue lakukan, gue punya 2 metode, yaitu ada organik dan non organik. Apa sih organik? Organik itu kita posting free. Jadi kalau kita posting di Instagram kita secara rutin ya, itu bisa dinilai angka rupiahnya gitu. Jadi ambil contoh ya, di Instagram Alienco ada di satu postingan itu like-nya itu senilai 300.000 rupiah mungkin kalau kita ngiklan gitu. Tahu nggak caranya gimana? Ada yang sering ngiklan di Pet Promote di sini? Ada? Ada ya? Nah, oke, coba buka Instagram Alienco dah, biar kita sama-sama bedah. Oke, coba kita lihat. Semua Instagramnya udah bisnis belum? Udah ya? Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menganalisa masing-masing Instagramnya itu bacanya apa, nilainya berapa. Oke, ini yang tengah, ini viral. Yang like udah 945. Tahu viral dari mana? Cari di insight di gua ya.
Reach-nya itu 31.000. Reach, tahu reach? Reach itu terjangkau. Orang yang terpapar foto kita itu 31.000 terpapar. Oke ya. 31.000. Kita konversikan di rupiah. Caranya kita coba promote. Ambil yang sampel aja, visit profil. $31.000 itu budgetnya berapa sih? Wow. Rp350.000 aja belum sampai 31.000. Jadi kalau teman-teman masih malas posting, menurut gue segera tobat deh. Ada duit yang lo buang di situ. Nyampe limit nggak bisa. Tuh, taruhlah Rp250.000, lu cuma rate 95.600 sampai 25.000, belum nyampe 35.000. Jadi sayang kan, teman-teman adminnya atau ada yang megang Instagramnya, postinglah tiap hari. Sayang, ada duit yang terbuang. Jadi di teori bisnis gini loh, teman-teman itu bisa mikir bahwa ada potensial loss. Jadi ketika teman-teman ada potensial loss, ada potensial risk. Jadi kalau teman-teman ambil tindakan, kemudian itu akan rugi, itu namanya risk, potensial risk jadi ya. Nah, yang nggak dihitung sama orang-orang, itu jarang banget orang hitung bahwa kalau kalian nggak lakukan, itu ruginya berapa? Coba teman-teman bisa hitung nggak? Kalau teman-teman satu hari aja nggak posting dan ternyata viral, konversi aja rupiah, rugi berapa? Potensial loss, bukan potensial risk, gitu. Jadi kebanyakan kita mindsetnya kalau kita ngiklan, nggak dapat segini, tiba-tiba rugi. Nah, itu wajar, tapi banyak orang yang nggak mikir bahwa lu nggak melakukan apa-apa dan rugi sebenarnya, gitu. Oke, bisa dipahami nggak? Oke ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Apa terlalu berat? Apa? Bingung nggak? Simpel lah ya harusnya. Boleh nanya sedikit? Boleh. Boleh dibocorin atau enggak sih? Iya. Buat budgetin free ads di Instagram AliExpo sebulan di angka berapa kira-kira? Kemarin jebol ya kebetulan. Standarnya regularnya kita 5 juta standar, tapi kemarin kita campaign promo buat si pameran, kita spending plus sekitar 2 jutaan gitu. Jadi bulan kemarin ini sampai Desember ya, awal Desember kita udah spending 7 juta gitu. Jadi ya saya sharing sedikit juga nih. Boleh. Soal ads. Untuk event ini kita dalam 2 minggu ya spend 1,2. 1,2. Ya dananya Reach-nya berapa? Berapa ya? Harus karena beberapa postingan. Oh gitu, oke. Jadi kita spend itu dan akhirnya tercapai target kita. Oh gitu. Jadi audiensnya bisa tertarget ya. Tertarget. Itu pakai ads manager atau dari promote dari handphone aja? Promote handphone. Aduh. Sebenarnya bisa lebih maksimal lagi ketika pakai ads manager di Facebook gitu. Oke. Ada pertanyaan mengenai potensial loss bahwa lu tidak melakukan? Itu kira-kira kalau untuk ads manager itu gimana? Apanya gimana? Iya kan katanya tadi lebih apa? Lebih kompleks, settingannya lebih kompleks. Dia bisa mentargetin looks like LLA, custom audience, terus ada batasan mau brand awareness doang, mau consider, mau sampai bikin lead, sampai dia ngisi form ada. Jadi kompleks banget. Bukan, yang di Ads Manager. Jadi kalau mau itu spesialnya ada di Mas Boy. Kalau gue nggak terlalu expert untuk itu, tapi gue tahu kulitnya. Tim gue sekolahin di Bibaya Digital 2 hari, terus privat juga gitu sampai dia lumayan bisa masang iklan gitu. Jadi nggak semuanya di gue. Tugas business owner apa sih?
Ayo, yang owner coba. Tugas bisnis owner. Mana? Yuk, silakan jawab. Apa? Maintenance. Oke, terus apa lagi? Febri. Wes, keren banget. Saya lagi, Randy. Studio jalan, owner jalan-jalan. Iya. Oke, jadi kalau yang gue dapat pelajaran tadi pagi, gue nonton di YouTube-nya MC Coach Tom bahwa tugas business owner itu ada 3. Oke. Tugasnya ada 3, bisa nggak nih? Oke. Itu yang pertama, delegasikan. Oke. Delegasikan pekerjaan kalian. Ada yang masih antar album? Udah nggak ada ya? Ada yang masih nge-layout album? Ada yang masih nyortir foto? Masya Allah. Ada yang masih foto? Masih. Ada yang nyetak foto kecetakan juga, ngambil. Astagfirullahaladzim. Ini business owner apa Superman? Oke. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan oleh business owner biar bisnisnya normal, bukan bagus ya. Selayaknya perusahaan normal. Kita belum ngomongin scale up. Delegasikan kerjaan kalian. Nah, ini kombinasi lagi dari Pak TDW. Apa aja sih? Kenapa harus didelegasikan? 1, pekerjaannya berulang. Apa aja berulang? Kavina? Ngedit, milih foto, nyetak, presentasi, meeting, berulang nggak? Chatting, terima klien, berulang. Itu harusnya didelegasikan. 2, hal yang tidak kamu suka. Gua nggak bisa accounting. Gue moto masih bisa moto, tapi gue suruh ngitung duit, Masya Allah, suka duitnya tapi ngitungnya kagak. Siapa yang sama gue? Oke, apa tadi? Tidak disukai. Tidak disukai, gue nggak suka. Kemudian satu lagi, tidak kuasai. Gue suruh ngedit video, Allah Akbar gue. Jangan video deh. Gue ngeliat album yang sepanjang sejarah hidup gue belum pernah, alhamdulillah. Nggak bisa. Nggak pernah jadi. Dulu ya zamannya belum ada smart album. Tapi sekarang smart album udah gampang banget ya. Cuman mencok-mencok masuk gitu. Jadi ada 3 hal. Yang ini, nih, delegasikan. Tugasnya berulang. Tugasnya lu nggak sukai, tugasnya lu nggak kuasai. Kalau lu belajar berapa lama pun tetap nggak bisa gitu. Ya udahlah, lu harus serahin orang gitu. Sampai hari ini gue nggak bisa nge-shoot video, ngedit video gue nggak bisa gitu. Oke, paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Sebelum lanjut yang kedua dan yang ketiga. Siapa yang masih Superman? Masih Superman. Ngerjain sendiri, tobat deh. Nggak bakal kemana-mana bisnis lu, serius. Kalau lu masih ngerjain sendiri. Delegasikan pekerjaan. Oke. Jadi gini, sindromnya pengusaha baru kayak gua pernah alamin. Gua nggak mau ngasih kerjaan. Contoh, nyortir foto. Nih khawatir sortirannya salah, yang bagusnya ke delete, yang jeleknya nggak ke delete kayak gitu. Jadi kerjaan itu nggak oke, perfect. Wah, itu musuhnya bisnis owner itu, perfeksionis itu. Lo nggak akan bisa lo ngelepas kerjaan ke orang lain. Lo mau sampai kapan ngedit foto atau ngeritas foto atau nge-layout? Jadi teorinya, jadi ketika 3 bulan pertama pekerjaan itu akan menurun.
Taruh lu anggap lu 100% nih dengan pekerjaan yang lu lakukan gitu. Setelah lu delegasikan, itu 80% nih kualitasnya. Udah keren banget ini. Fakta ya. 80%. Tapi setelah lewatin masa 3 bulan, tim lu bisa 100%, bisa meningkat, bisa lebih bagus dari lu. Itu teorinya. Lu jualan, umur udah 40, yang lu temuin anak muda umur 20, bahasanya ketemu nggak? Susah. Gua sih ya, bukan lu. Gua. Karena gua ya, terus gua moto, style gua masih ikut uppermost. Gua terdoktrin foto-foto kayak gitu. Terus tim gua klien gua umurnya 20-an, 20, 25, 27. Nah, pakailah tim yang anak muda umur segitu, biar bisa nyesuaiin mereka. Ngomongnya santuy, sebelah gitu. Yang bahasa-bahasa gak keserap sama bahasa orang seumuran gue udah papa graper katanya. 41 gue insya Allah tahun depan, jadi tua. Oke, jadi teori gini ya, paham ya? Perfeksionis buang jauh-jauh deh teman-teman, jangan pernah dilakukan. Karena itu akan jadiin lu Superman dan bisnis lu gak bakal jalan. Ketika lu delegasikan bahwa pekerjaan lu kualitasnya atau kuantitasnya akan menurun, 80% itu udah paling bagus. 1. Kemudian ketika 3 bulan lewat, dia akan naik 100%, bahkan ngelewatin lu. Dan itu sangat mungkin. Kalau dia nggak naik-naik, ya ganti orangnya. Simpel kan? Halo. Oke. Balik lagi nih, delegasikan. Tugas business owner. Setelah lu mendelegasikan, siapa ya? Ben, ini kerjain ya foto, lu sortir, lu edit gitu pagi. Terus besok nggak lu tanyain, sore dicuekin, bagus nggak hasilnya? Nggak dimonitor, insya Allah ngablu, anjur-anjuran hasilnya. Jadi tugasnya adalah follow up atau monitor. Ini tugasnya lu monitor. Nggak bisa lu diem-diem aja sama tim lu. Selalu ngasihin tugas, lu monitor. Udah, insya Allah akan lebih baik. Sama yang terakhir apa? Kalau udah selesai, di laporan. Apa yang akan terjadi kalau nggak ada laporan? Apa? Randy? Apa Ren? Kalau nggak ada laporan, apa yang terjadi? Komunikasi tidak berjalan dengan baik. Terus? Tidak bisa mendeliver ke klien status seperti apa. Iya, kalau ditanya ya customer service. 1 sebenarnya ada teorinya. Ini buat pengukuran. Laporan harian itu buat pengukuran performa tim, performa hasil kerja. Jadi teorinya sesuatu yang nggak bisa diukur itu tidak bisa dikendalikan. Oke, jadi sesuatu yang nggak bisa diukur nggak bisa dikendalikan. Lu nggak akan bisa kendalikan apapun yang nggak bisa diukur. Bisa kebayang nggak? Jadi lu nilainya, lu ngerjain berapa album 1 hari ini? Nggak tahu pak berapa. Sebulan berapa? Nggak tahu. Lu mau ningkatin apa kalau nggak ada angkanya gitu? Oke. Sepakat ya? Nih, dicatat delegasi, follow up, monitor, terus report. Jadi terapin itu di tim. Oke. Sepakat ya? Ini gue skip karena waktunya tinggal 10 menit. Ini aja deh, kita langsung bahasan masalah traffic. Oke. Di handphonenya sekarang akan dibuka. Handphone Instagramnya sorry. Instagramnya dibuka. Bahwa visitor profil bisa lihat? Ada yang nggak bisa? Ada yang nggak bisa ngelihat visitor profil? Ayo, berapa? Anissa berapa? Visitor profil?
Kalau lu kagak bisa lihat visitor profil, menurut gue itu bahaya. Kalau Instagram masih jadi sumber traffic. Ayo yang udah ketemu sebutin visitor profil di sini kalau gue di Insight. Activity. Nih. Kalau gue 6.000. Yang ini. Interaksi. Profil visit, sorry turun lagi gue 5.975. Lo berapa? 1.000. Terus? 2.000 ada, oke. Jadi gini, gue mau jelasin teorinya. Jadi untuk visitor profil lu berapa tadi? 1.000. Dikit banget ya. Oke, ini kita bilang namanya awareness, aware. Jadi orang tahu. Oh sorry, awareness itu mundur lagi, bukan ini. Ini namanya reach. Itu visitor profil mundur lagi di reach-nya. Kalau gua reach-nya 208.000. Reach-nya 208.000. Terus nyampe lagi orang yang visit 6.000 doang cuman. Oke. Reach terus yang nanya-nanya berapa? Kira-kira di gua dulu ini ya, Lienko ya. Risk 200 gimana sih nulis ini? 208.000 gimana sih? 200 ya beginilah 208.000. Oke. Terus yang nanya-nanya seminggu taruhlah 35 ya. Ini kita bilang consider. Yang closing kira-kira berapa seminggu? Nol mah pusing dong bapak kalau nol. Oke, yang closing taruhlah 3. 10%-nya dari yang pikir-pikir. Jadi ini orang yang terpapar sama foto kita secara organik ya. Jadi kita kagak ngiklan 200.000 aja lah nih biar gak gampang. Oke, 200.000 terpapar foto kita. Ada 200.000 orang yang bisa ngelihat iklan kita, foto kita. Kemudian yang visit profil itu interest artinya kan, dia suka masuklah ke Instagram kita. Ini dalam 1 minggu ada 6.000. Masuklah ke customer service kita, nanya-nanya 35. Dari 35 closing cuma 3. Jauh banget ya, dari 200.000 ke 3. Oke. Sekarang pertanyaannya, ada yang pernah punya masalah dengan penjualan? Apa udah rame semua di sini? Coba yang masalah penjualan, angkat tangan dong. Nggak ada? 1 doang. Yang jualannya lancar. Jualannya lancar, nggak ada kendala, semua udah nggak ada semua ya. Semuanya ada masalah harusnya. Karena masalah penjualan itu masalah semua UMKM. Gimana cara naikinnya? Oke, kita bisa naikin postingan secara rutin, organik, story kita naikin. Ada satu lagi namanya ngiklan. Oke, ya kita store budget. Contoh kayak Kang Asmi, 1 juta. 1 juta. Ya. Jadi gimana caranya biar ini naik jadi 10, 30?
Berarti yang nanya-nanya harus berapa? 50. Yang suka harus berapa? Ini 2 juta. Closingnya berapa? Logikanya, misalkan itu. Jadi lu mau naikin penjualan, ya mundurnya jauh ke sini. Reach-nya harus banyak. Jadi dari hulu ke hilir, gitu. Bang, gue jualan sepi. Terus lu udah ngiklan? Enggak. Posting? Enggak juga. Terus dapat klien dari mana? Oke, sepakat ya. Pokoknya kalau lu bingung jualan lu sepi segala macem, coba deh bisa ngiklan. Sebenarnya banyak cara, ada inbound marketing segala macem. Emang nggak bisa gue bahas hari ini. Tapi kalau yang gue lakukan adalah spending budget 5.000 sebulan gitu. Jadi gimana sih biar orang-orang Bogor bisa tahu kita ada pameran, spending budget, terus taruhin iklannya di target audiennya orang Bogor, cewek semua. Kalau Alienko nargetin udah ada cewek, karena hampir berapa persen, lebih dari 90% yang hubungi customer service kita cewek, jarang cowok. Jadi percuma lu ngiklan ke cowok. Menurut gue ya, kalau style foto-foto yang Alienko sekarang gitu. Beda. Set areanya tuh di mana aja Bang Ali? Set area gue kalau lagi campaign itu ke tempat pamerannya misalkan, atau kalau emang yang biasa gue lakukan, gue random, tapi pasar gue banyak di Bekasi. Jadi gue vendor Depok, tapi Bekasi hot market gue. Jadi dapat klien orang-orang Bekasi lumayan banyak kayak gitu. Oke, jadi kalau teman-teman pengen dapat sales yang banyak, berarti trafficnya harus naikin. More traffic, more sales. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Bang, berarti ngikutin traffic ya. Kalau di Instagram itu kalau kita buka kan ada followers kita banyak dari mana aja gitu. Oh iya, ada Bang Ali itu demografi. ngikutin iklannya di traffic yang paling banyak itu, atau mencoba gue nih di misalnya di Depok nih, atau di daerah mana nih kurang, harus ke sini atau gimana? Nah, jadi kalau di gue emang random. Jadi gue bikin settingan banyak. Nggak satu aja. Jadi kalau ngiklan itu diusahain kalau lu targetin hijab, jangan jumping ke pemain golf gitu misalkan. Jadi orang hijab berarti ke syariah, ke ini. Jadi audiensnya serupa, satu set iklan. Terus lokasinya nggak usah random kayak lo Depok terus lo pasang di Karawang kayak gitu, jangan. Jadi ini lo satu daerah, satu set iklan itu lo pasang satu lokasi aja. Nah, Bekasi aja lo tembakin satu set iklan. Gue susah bukan nih. Jadi untuk custom audience yang paling enak itu LLA namanya. Ada pernah dengar? Looks like audience. Jadi orang-orang yang pernah make jasa kita itu kakaknya, adiknya, tetangganya, teman sekolah, teman kuliah, teman SMA yang demografinya mirip-mirip dia dengan orang-orang yang calon klien kita. Itu looks like audience namanya. Settingannya ada di dashboard. Ya nggak bisa buka gue lagi. Oke, apalagi audience sebaiknya serupa ya. Kalau travel ya udah berarti lo suka travel, backpacker kayak gitu setting iklannya. Jangan jumping. Jadi Facebook akan kacau ntar placementnya gitu. Jadi lo satu set iklan, lo akan targetin traveling. Lo misalkan punya promo ke Bali. Wah, itu bagus nih. Lo mau promo ke Bali, lo targetin orang-orang yang baru balik dari Bali, lo targetin orang-orang yang suka travel, backpacker, suka outdoor activity, pekerja tambang kayak gitu. Jadi targetin iklannya senada, jangan jumping. Itu yang gue dapat dari teman-teman digital marketing. Jadi lo targetin hijab, terus tiba-tiba Pertamina gitu, nggak nyambung. Bisa sih lo set-set gitu, tapi
Logikanya nggak ketemu. Oke. Ini panjang sebenarnya, tapi gue singkat aja. Di zaman sekarang kita pilih salah satu. Teman-teman di sini tadi yang seperti gue tanya bahwa mau moto sampai umur 50 apa mau jadi pengusaha aja sampai 50? Pengusaha. Jadi sepakat ya, kita mau bisnis. Nah, ini yang gue lakukan. Waktu gue ikut Stekron 2014, gue sangat mengagumi foto-foto Bang Sigit, Uppermost, Fearless dan seterusnya. Itu gue lakukan. Tapi seperti ini. Yang foto yang sebelah sini, ini kita bilang product centric. Jadi produk kita mencoba mencari pasar untuk kita tawarkan produk kita. Jadi product centric. Nah, satu lagi yang cewek cantik ini, gue bilangnya market centric. Jadi kita cari orang yang kita sediakan barang yang orang cari dan orang sukai. Itu market centric. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Nggak ada yang salah. Jadi kalau gua riset, terus gua tanya CS gua, coba lihat referensinya gitu. Jadi kan gini, di prosesnya Alienco bahwa orang yang udah deal untuk pre-wedding atau wedding, kita mintain referensi foto customer service-nya. Kak, Mbak, minta referensi foto dong. Dan dia alhamdulillah hampir jarang minta foto yang kayak gini. Jadi gue gak bisa memaksa pasar gue untuk gue naikin foto-foto begini. Product centric. Jadi gue melakukan apa yang dibutuhkan sama pasar gue. Kalau kata Bang Jawad bilang, buat apa lu bikin foto, lu udah dibayar, tapi kliennya nggak pengen gitu. Idealis boleh, tapi harus realistis. Gitu. Oke, ini bahasan terakhir dan lumayan panjang. Jalur artis sama jalur bisnis. Jadi gue bikin cepet, gue bikin cepet aja ya. Di sini ada plus minusnya. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Ini adalah pilihan karena apa yang kalian pilih itu menentukan masa depan. Kedepannya kita udah sepakat. Kedepannya kita mau jadi fotografer atau pengusaha. Gitu. Oke, di jalur artis itu diibaratkan kita udah manggil Raisa untuk nyanyi di panggung. Tiba-tiba yang datang Anissa. Bisa diterima nggak? Pasti nggak mungkin. Tapi itu bisa terjadi di jalur bisnis. Karena kita nggak menonjolkan sosok. Kita menonjolkan brand. Oke. Jadi foto-fotonya lebih apa? Menurut gua ya, orang-orang di jalur artis fotonya lebih idealis. Yang suka siapa? Orang-orang yang suka seni, fotografer, orang seni, dan itu jumlahnya nggak masif, sedikit, betul nggak, Bang Sigit? Sedikit. Tapi kita data dari customer service kita, dia minta fotonya foto-foto Asperika, Hijaz, Imagenik gitu. Jadi mau nggak mau kita realistis sama keadaan. Oke. Lagi. Pasarnya kita udah tahu deh. Kalau orang-orang idealis kayak Davi Linggar gitu,
Itu pasarnya siapa? Kelas apa? Premium. Ya. Karena yang beli orang-orang yang melek visual. Tapi kalau orang-orang awam, kita anggap medium atau low, dia pasti bingung dikasih foto yang tadi, yang gelap-gelap gitu. Oke, jadi pasarnya aja udah beda ya. Premium. Ini medium. Oke. Kemudian karyanya apa? Karena idealis, dia identik. Sesuatu yang identik itu susah diduplikasi. Untuk ngajari pasti tesnya beda segala macam. Nah kalau kita pasar yang inginkan karyanya general, clean, cakep, cantik kayak gitu. Oke. Terus tadi udah bahas produk centric dan market centric. Untuk masalah duplikasi, si artis menduplikasi artis lainnya, anaknya pun belum tentu bisa sama. Tapi kalau untuk tim, kita foto bikin clean, banyak yang bisa ya, simple. Teknisnya nggak terlalu ribet. Kemudian yang di scale up, nah ini, yang di scale up apa? Kualitas kalau artis. Kalau di jalur bisnis yang di scale up kuantitas. Contoh ya. Oke. Yang di jalur artis motonya sebulan berapa? 2. Berapa Bang Sigit? 4 udah banyak. Oke, 4 udah banyak. Ya, jadi lebih banyak nyantai sebenarnya. 4, taruhlah 30 berapa Bang? 35 ya sekali turun. 35 kali 4 berapa? 120. Betul gak sih? 40. 140 net. Omset. Profit taruhlah operasional cicil ini 30% profit. 30% operasional. Oh, 30% operasional berarti 120 dibagi 3 berapa? Sekitar 100 ya 100 ya? Taruhlah 100. Percaya nggak? Ada vendor di Bekasi yang nggak kita kenal. Serius, lu nggak bakalan pernah tahu vendor itu. Sabtu Minggu dia 60 wedding. 60 seminggu. Bekasi loh. Dia rekanan cateringnya catering lumayan gitu. Catering lumayan. Seminggu Jumat Sabtu Minggu siraman itu seminggu 60. Lo bisa hitung kalau dia jualan 4 juta, taruhlah pahit-pahitnya dia bisa dapat profit 1 juta dari per projectnya. Misalkan dia jual 4 juta. Kali 4 minggu 240 juta profit. Presidennya kalah nih gajinya. Tapi kebayang kan timnya berapa orang? Jumlah timnya berapa orang? Banyak banget. Dia datangin dari kampungnya dia. Dia datangin kampungnya dari dia sediain mes, dididik dari anak-anak SMK untuk belajar motok, ngedit, sampai nyetak, punya percetakan dia. Nyetak sendiri. Alatnya disediain sama kantor. Kalau freelance enggak dia. Kalau yang in-house dari dia. Ini net, bayangkan. Dan ini masih bisa di scale up dan dia nggak moto. Dia nggak moto. Bisnis berdua, couple partner juga. Bisnis artis. Kita realistis aja, angka ya. Dari angka kita udah bisa ngebayangin. Walaupun teman-teman, gue nggak mungkin bisa segini. Tapi kalau gue bilang, gue bisa kayak gini. Yang nggak bisa tuh gue bisa bikin foto kayak Basiin. Nggak bisa gue, mentok. Sadar aja kita sama kualitas kita gitu. Umur udah mentok, belajarnya udah nggak bisa semangat lagi. Tapi kalau ini
Apalagi sih dipelajarin buat kita bisa bikin ini. Dipelajarin itu leadership, manajemen, marketing, semua didelegasikan. Lo bisa hire seorang manajer atau CEO untuk bisnis lo, tanpa lo harus get involved di situ. Kalau ini, lo belajarnya motret. Boleh langsung nanya nggak sih? Boleh. Gimana cara mengatasi human error-nya? Oke. Dia orang-orang yang di hire. Kalau yang namanya risk itu pasti ada, Bang. Risk itu pasti ada. Mereka pasti diterapin SOP. Makin gede transaksi, makin tinggi risikonya. Tapi ganjelan gimana cara perusahaan itu meminimalisir risiko, manajemen risiko itu ketika ini adalah turunan, ini ada bola. Semua perusahaan pasti ada risiko. Dia akan gelinding ke sini. Pengganjalnya apa? SOP. Tuh. Pengganjalnya, Bang. SOP itu tertulis harusnya. Kalau yang melanggar udah ada rujukannya. Tingkat pelanggarannya apa, penaltinya apa, seperti itu. Kayak gitu. Tapi sistemnya berarti kalau memang udah sekali salah udah langsung cut gitu ya? Ada yang penalti, ada yang enggak sih. Kayaknya ya. Kebetulan ini bukan gue sih, Bang. Terus sudah ngerjain apa model bisnisnya kayak Iya, gini kan? betul. Gue mengerjakan model bisnis. Jadi gue bisa 1 hari 7, tapi off the record. Karena gue bilang ke klien cuma 3. Jangan direkam ya. Masih on kok. Jadi gue bisa 7. Gue pernah 7 tapi alhamdulillah pusing sih. Tapi gue nggak jualan 4 juta juga, gitu. Dan itu gue bisa nggak turun. Gue nggak turun, gitu. Iya, dan lebih parahnya lagi manajemen datanya kan? Ya, nah manajemen data sebenarnya alhamdulillah Bang, gua kerja di bank bagian di RC, Disaster Recovery Center. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya sebenarnya udah diceritain sama Bang Sigit, itu gua udah lakukan. Jadi sorry, kita lanjutin dulu deh sebelum masalah backup. Oke. Ini belajarnya adalah belajar motret. Komunitas yang diikuti sama si weddingers, sama fotografer apa? Komunitas fotografer. Kalau teman-teman di sini, komunitasnya adalah komunitas pengusaha, TDA, komunitas berdaya, komunitas IAE itu Mas J ya, Mas J gitu. Jadi teman-teman, gue di kelas gue selalu bilang berhentilah belajar motret. Lu pengusaha dan lu belajarnya adalah leadership, manajemen, grounded business coach gitu. Ini dipelajarin. How to be a world class manager, Coach Armala gitu. Gimana caranya belajar marketing kayak Krisnali. Jadi udah nggak ikut kelas-kelas belajar moto. Kalau lu menancapkan diri lu sebagai fotografer. Stop. Karena fotografer adalah tim lu, bukan lu. Fakta ya. Ada penguasa wedding di Jakarta. Ya, lu ke semua gedung itu ada dia. Berdua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Dia dulu megang bisnis undangan. Terus dia beralih bisnis wedding, foto. Tidak bisa moto. Tapi semua gedung di Jakarta Selatan dan Timur ada dia. Rame. Terus dia belajar moto nggak? Nggak perlu. Faktanya lu nggak perlu belajar moto untuk bisnis foto. Nadiem Makarim nggak belajar naik motor untuk bisnis Gojeknya. Ya, masuk akal nggak? Jadi tobat ya. Tobat. Kalau gue hobi. Kalau gue hobi motor.
Kalau gue hobi untuk kepuasan pribadi ya, sama gugurin kekhawatiran sih. Karena kan turnover di kantor gue lagi lucu-lucunya. Jadi baru dididik setahun 2 tahun resign gitu kan. Terus bikin baru lagi, didik lagi gitu. Keren kan? Resign lagi gitu. Amal jariah. Oke. Nah ini kalau jalur artis lu pasar ceruk. Atau pasar ceruk kan kalau ada garis, dia ada lubang, nah dia mengisi yang lubang-lubang itu doang. Kalau kita belajar main di pasar mainstream. Oke, sebelum lanjut backup data, gimana? Teman-teman ada pertanyaan untuk sini? Kira-kira, nah sesuai dengan topik, kira-kira gua ini mau kemana gitu? Karena kalau kata motivator itu, apa yang lu terima, apa yang lu hasil lu hari ini adalah karya lu 5 tahun yang lalu. Jadi lu bisa di sini, lu bisa punya bisnis, itu karya lu 5 tahun yang lalu, lu bisa dapatnya nilainya hari ini. Dan hasil yang bisa lu dapatkan 5 tahun lalu, ke depan, 5 tahun depan, itu adalah yang lu kerjakan hari ini. Sepakat ya? Jadi lu tentukan masa depan lu ya hari ini, bukan besok atau bulan depan atau tahun depan. Oke, tobat ya. Jadi gua nggak menjurukan teman-teman untuk jadi pengusaha gitu. Ntar rame wedding semua. Susah juga kan jualan. Jadi artis aja gitu. Jadi saingan gue dikit gitu. Setuju ya, gitu ya. Artis aja, Vin. Gitu. Jadi oke, untuk yang di sini ada pertanyaan nggak? Mau pilih artis atau bisnis berikut? Dan ini nggak 100% mutlak benar loh. Karena ini berdasarkan analisa seorang Ali Umar yang lagi belajar juga sebetulnya. Tapi ini gue praktekin ini. Jadi gue bertransformasi. Dari 2014 gue coba artis, kemudian gue bergerak 2017-18 gue bergerak ke jalur bisnis. Alhamdulillah omset gue naik 200%. Jadi 100% atau 200%. Misalkan gue jualan 1M jadi 2M, 100% atau 200%? Kenaikan 2 kali lipat. Nah itu pokoknya gue 2019 gue punya kenaikan 2 kali lipat dari 2018 karena gue bertransformasi gitu. Jadi 2M itu Bang ya? 20M. 20M dari 10M. Amin ya Allah. Tapi maksud gue membuktikan bahwa gue bertransformasi dan gue mendapatkan hasilnya gitu. Oke. Dan gue nggak perlu keluarin laporan keuangan gue kan. Kamu sih gue repot. Oke, deh ada pertanyaan nggak di sini? Kalau nggak ada, gue mau share masalah sharing mengenai backup data versi Alienco. Dikit aja ya bang, udah dikasih tadi, kasih peringatan. Oh udah terakhir. Jadi hampir sama di Bang Sigit, tapi kalau di gue ada setelah di hari H tim yang berangkat itu dimodelin hard disk dan laptop. Ada eksternal, dia akan backup di lokasi, backup di lapangan, hard disk. Oke, 1. Wah. Oke, 1 di TKP. Nah ini yang agak susah nih, apalagi kalau teman-teman weddingnya di PT IKA. Ada yang pernah di PT IKA nggak? Gak pernah ya? Itu wedding paling ekstrim di Jakarta. Lu lewat jam 1, lu wedding pagi, lewat jam 1 lu disiram. Lu disapu. Sapu menuju kalian. Jadi lu gak bisa lama di situ. Jadi hampir jarang kita bisa backup di situ. Oke, tapi di tempat lain masih aman lah, masih baik lah, orang-orang gedungnya kita masih bisa nge-backup segala macam di situ. Kedua, nyampe kantor, backup di PC server.
2, backup di PC server. Semua data, foto, video, zoom, recording itu di backup di kantor. Jadi ada 2, 1, 2. Ketiga, wedding Sabtu Minggu, hari Senin itu namanya backup di RC namanya. Jadi gue punya hard disk dari rumah, gue bawa ke kantor. Tim gue hari Senin gue suruh copy duplikat yang ini. Sama semua berikut kerjaan. Jadi bukannya hasil foto doang, hasil editan, hasil layout, hasil admin semua di backup di hard disk di RC. Dah. Keempat, kita bikin 2000-3000 Lores foto, kita upload ke Google Drive. Satu akun atau banyak akun? Satu akun. Banyak akun pernah gue coba bang, tapi sekarang udah nggak bisa. Bayarnya berapa? 1.500.000 dapat 2 tera setahun Google Drive. Kalau 2000-3000, gue udah 2 tahun nggak isi-isi tuh, nggak penuh-penuh harddisk gue, karena gue lores dulu filenya, gue kecilin. Loresnya semana? 2000-3000, 2000 kali 3000. D70. Ya pokoknya segitulah. Tapi ini Google Drive sampai hari ini gue belum ngedelete, jadi gede lah space-nya gitu. Kelima, nah ini yang paling krusial. Alienco itu anti format club. Jadi nggak ada namanya memori di format. Kenapa ya? Gue pernah 2 kali selamat gara-gara memori. Oke. Jadi ini udah dilakukan nih SOP ini. Tahu nggak miss di mana? Human error. File 2000 di copy 1500, isinya pelaminan semua lagi. Yang ada 500 foto pelaminan. Udah kirim klien nanya, "Mas, pelaminan kurang, Pak, ini nggak ada, Pak, ini." Waduh, stres, pusing, nggak taunya kita cari di memori. Masih ada. Selamat, alhamdulillah. Salam Mas, selamat ya. Selamat memori. Jadi kejadian itu paling baru 2 mingguan lah. Tapi kan gue SOP gue di 1 minggu itu semua udah terima. Mau layout album, mau all file, Instagram, itu udah nyampe di klien semua. Sneak peek itu dalam 1 minggu udah terima. Jadi makin lama lo nge-backup ngisi klien, lo makin gak safety. Makin cepat lo makin safety. Kayak gitu. Karena gua itu pakai JPEG bang, jadi 128 JPEG itu gue bisa 3-5 klien masih isi. Gue 128 gue punya 2, tim gue banyak juga memorinya. Jadi gue di satu cache memori ada 12, itu gue gilir tuh 32, 64. Nah itu yang paling yang bontot yang mana? Gue biarin nih gue ndepin nanti. First in, first out. Jadi mana yang paling bontot, nah itu di delete pelan-pelan gitu. Karena 2 kali. Berapa lama durasinya kira-kira? 2 minggu, 3 minggu? Lebih. Bahkan gue bisa klien yang 2 bulan lalu masih ada di memori. Karena memorinya banyak kan. Jadi gue bisa. Apa yang akan terjadi kalau ini gue format? Habis gue. Itu gue pernah diselamatkan. Sama satu lagi hard disk gue tiba-tiba crash. 2 bulan klien gue hilang semua, Maret sama April tahun 2016. Tapi jahiliyah belum ada sistem ini. Jadi lo copy berapa hard disk? Hard disk 1, 2, 3. 3 hard disk. Nah ini paling cepet nih putarannya. Karena hard disknya cuma 2 tera, itu abis diisi ntar delete kalau yang ini. Karena ini kan yang di TKP. Kalau ini hard disk di kantor, kalau ini hard disk di RC. Disaster recovery. Jangan pernah naruh hard disk di RC di lokasi yang sama. Kalau kantor lo kebakaran, selamat lo gitu. Ini for your info, vendor sangat gede banget tuh, udah sangat gede banget di Jakarta. Kehilangan data general semua.
kelar. Itu denda hampir 13 miliar. Jangan main-main sama data. Makanya gue parno. Sebenarnya dendanya juga nggak berdasarkan apa-apa ya, cuma. Tapi lawannya macan, Bang. Iya, nggak, maksudnya hanya untuk memberatkan yang pelakunya. Iya, dan jumlahnya puluhan kliennya. Karena dia mati lampu, harddisk dia kan, dia harddisk, rak harddisk, mati lampu dihidupin, data hilang semua. Itu udah dibawa ke Singapura, ke Italia semua. Itu hilang. Off the record ya. Nggak enak. Jadi ini vendor sangat gede banget di Jakarta. Udah duplikasi sampai 6 bisnisnya. Sekarang 1 dan karena denda 13 miliar. Lawannya berat karena dia pegangnya jenderal TNI, jenderal polisi, itu megang semua dia. Jadi dia udah lawannya berat, resiko makin gede dong. Gitu. 13 miliar. Ya kalau listrik itu UPS ya, jangan lupa ya. UPS nggak mengcover servernya, dan servernya nggak punya DRC gitu. Kalau DRC itu cloud berarti? Nggak, fisik. Cloud yang ini. Fisik pakai apaan? Fisik harddisk eksternal yang 8 tera bang, gue beli 3.500.000. Docking gitu bang Ali? Nggak docking, yang biasa, yang gendut itu yang gede. Enggak, yang 3,5 in, yang pakai listrik. Kalau yang nggak pakai listrik lama banget. Ini, jadi gue beli terakhir 3,5 juta lah. Itu bisa ngisi 3 bulan gue data klien. Jadi gue spending budget berapa tuh buat backup data? Untuk ini doang nih, ini doang 3 juta kali 4, ya 3,5-an, hampir 14 juta gue buat harddisk 1 di RC doang, server lain lagi. Tapi ini nggak seberapa sama 13 miliar menurut gue. Serius, gue parno banget kalau untuk masalah data, ngeri. Makanya gue nggak pakai RAW karena lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Banget. Apalagi yang pakai A7 Mark 3 itu. RAW-nya berapa giga itu? Berapa mega? Gede-gede banget. Lu bikin sumur bang? Lu bang, Pak Sigit, RAW Nikon 850 berapa bang? Lu bayangin, Canon ya, itu cuma 3 mega, 6 mega udah gede banget. JPEG. Itu nggak bisa, gue butuh budget berapa ini pakai RAW gitu. Tapi menariknya itu waktu lu motret dengan satu lensa, lu cropping sampai sedalam apapun, ya itu enak banget. Iya betul. Lebih kepada visual sih. Betul. Tapi kalau gue lebih mengedepankan safety gitu, karena gue ya jumlahnya ini masif. Lu bayangin kalau sehari 7 wedding, buset dah, gue harus nyediain berapa memori. Nah safety gue gugur nih, ini gugur, banyak yang berguguran itu. Makanya RAW itu banyak mudorotnya daripada manfaat. Gitu. Udah RAW JPEG lagi double, aduh. Pusing itu, bendahara. Lu beli harddisk mulu. Itu yang bujang bang, yang bujang aman. Oh yang bujang aman. Bujang aman ya. RAW L, JPEG L. Waduh ngeri. Kolektor. Dan gue dari klien gue dari foto pertama gue kamera digital 2009 sampai hari ini gue nggak ngedelete. Jadi di rumah gue rak isinya harddisk berbaris-baris gitu, banyak. Gue nggak ngedelete karena itu sejarah sih buat gue gitu. Wah gue moto katro banget dulu ya gitu, nunjuk gitu. Jebakan bang. Menurut produsen kan 5-7 tahun harddisk itu akan rusak. Akan rusak. Lu udah cek belum hari-hari pertama itu? Kebetulan alhamdulillah gue duplikasi juga bang. Jadi kalau bukan duplikasi juga. iya tetap gue duplikasi juga. Tahun, kalau lo mau tetap mau bertahan lo harus Copy lagi. Itu harddisk pakai harddisk yang baru gitu. Betul. Dan untungnya ya running bareng sih, yang duplikasi sama yang real. Jadi yang di kantor sama yang di rumah sama. Jadi di rumah deretan harddisk semua, di kantor dibuka laci harddisk semua. Harddisk di lemari besi kalau harddisk gue. Jangan di tempat lembab. Cepat KO-nya dia. Gitu. Jadi
Boros ya harddisk ya, tapi gue nggak mau 13 miliar. Jadi 13 M masih ditabungan. Menurut gue cepet malah. 13 M masih ditabungan ya. Masih. Buat resepsi lagi ya. Jadi kalau Udah mati kan ya rekodnya? Masih on. Boleh tuh dipotong tuh ini. Buat resepsi. Buat 25 tahun perkawinan gitu ya. Apa kawin 25? Oke, berarti nggak ada pertanyaan ya? aman. Udah clear semua ya? Iyalah, Yang ngelakuin itu semua sendiri atau ada admin khusus untuk mati kalau gue sendiri. Jadi kalau ini tim yang di lapangan, tim di lapangan. Oh iya, ada yang belum gue share juga. Ini dilengkapi dengan form. Oh iya, checklist. Udah ke backup di DRC, centang. Udah ke backup ini yang nge-backup parap gitu. Ini. Mana ada form yang dibuat sampai SD card nomor berapa jumlah filesnya? Nah, kalau jumlah file ada, tapi dari sumber mananya enggak. Nih, benteng para pebisnis. SOP ditemenin sama form. Jadi kalau lu tertib administrasi, timnya ya ini. Gimana tahu cara tertib? Balik lagi ke sini nih, mana tadi? Nih, monitor. Jadi SOP nggak akan jalan kalau lu nggak monitor. Tapi pasti orang yang sangat dipercaya kalau udah. Oh iya, jadi lu job desk-nya adalah jadi PIC backup data gitu. Udah, jadi nanyanya ke dia doang, ke satu orang. Foto, video beda lagi. Tim video satu orang lagi beda. Jadi tim foto, tim video, tim backup datanya beda. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, cukup ya Bang Ali. Cukup. Oke. Karena kita ada agenda selanjutnya. Siap. Kita lanjut ngobrol di luar. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih Kang Asmi. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.